Sobat Calon Guru, bagi teman-teman yang tentunya berharap untuk bisa terpanggil PPG dalam jabatan tahun 2024, ini kita mendapatkan kabar gembira ketika di PMM kita ini sudah muncul nih, yaitu LMS. Nah, LMS yang muncul di PMM tepatnya di bagian pengembangan diri merupakan sistem yang nantinya akan dipakai ya untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan 2024. Dan di sini untuk penggunaan LMS di sini ini nanti tentunya akan bisa lebih memudahkan kita untuk ikut PPG dalam jabatan. Tentunya di sini nanti melalui LMS durasi pendidikan ini bisa menyesuaikan dengan kemampuan peserta. Artinya kita bisa menyelesaikan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin juga 4 bulan ya. Kemudian keuntungan lainnya tentunya lebih dari 500.000 peserta per tahun, dikarenakan di sini nanti sepertinya tidak lagi melibatkan LPTK secara penuh seperti di tahun sebelumnya. Namun untuk nanti kita bisa berangkat PPG dalam jabatan 2024, tentunya ini nanti kita harus lulus seleksi administrasi ya. Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru sebagai langkah persiapan kita, yaitu seperti apa kriteria guru yang langsung ikut PPG di PMM. Artinya setelah pemutakhiran data guru dalam jabatan ini nanti kita tidak wajib ikut seleksi administrasi PPG dalam jab 2024, namun kita langsung berangkat PPG di PMM. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelumnya di sini kita mendapatkan informasi dari Prof Nurul dan juga Bapak Direktur PPG bahwasannya sudah ada guru yang masuk dalam database Kemdikbudristek untuk menjadi kandidat peserta PPG dalam jabatan 2024 yang sejumlah ini ada 600.000 teman-teman. Nah, data 600.000 itu kira-kira berasal dari mana saja? Nah, di sini seperti yang dijelaskan ya oleh beliau bahwasannya semua guru dalam jabatan baik itu sasaran kategori A maupun juga sasaran kategori B yang di tahun sebelumnya yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik ini nanti akan menjadi kandidat peserta PPG dalam jabatan 2024. Jadi kita dapatkan informasi terkait tentang database guru yang menjadi kandidat PPG 2024 itu adalah dari sini teman-teman. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi ini berkemungkinan besar untuk nantinya dipanggil terlebih dahulu ya di tahun 2024 ini. Nah, selanjutnya di sini nanti hal yang menarik itu adalah sudah tidak ada lagi untuk kategori A maupun juga kategori B. Kalau misalkan di tahun 2023 yang dimaksud dengan peserta verbal sasaran kategori A itu adalah guru-guru yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2022, di tahun 2023 itu kembali melakukan pemutakhiran data. Artinya untuk teman-teman yang lulus seleksi administrasi di tahun 2022, di tahun 2023 itu masuk ke dalam sasaran kategori A. Kalau misalkan tidak mengubah bidang studi, maka di sini tidak mengikuti seleksi administrasi kembali. Nah, kalau misalkan mengubah bidang studi, ini kemarin tuh mengikuti seleksi administrasi kembali. Kemudian peserta verbal sasaran kategori B itu adalah guru-guru yang belum pernah ikut seleksi administrasi di tahun sebelumnya dan belum pernah lulus seleksi administrasi, belum lulus pretest PPG. Kemarin ikut melakukan pendaftaran ya. Kemudian di lambat laun berjalannya waktu itu ikut seleksi administrasi, kemudian itu sudah lulus seleksi administrasi ya untuk yang sekarang, namun belum terpanggil PPG nih sampai sekarang. Jadi terkait tentang pengkategorian sasaran kategori A maupun juga kategori B ini nanti di tahun 2024 ini nanti sudah nggak ada ya. Jadi sudah nggak ada sasaran kategori A maupun juga B. Nantinya di tahun 2024 ini nanti teman-teman guru penggerak itu artinya yang sudah lulus pendidikan guru penggerak yang sudah mendapatkan sertifikat ya. Nah, kemudian juga teman-teman ex-PLPG, kemudian teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik, termasuk juga yang belum keluar hasilnya sampai sekarang, ini nanti akan berhak untuk ikut PPG dalam jabatan tahun 2024. Dan kalau misalkan kita ingat kembali paparan dari Kemdikbudristek sebelumnya, yaitu bahwasanya untuk yang menjadi kandidat peserta PPG 2024 ini nanti adalah yang sudah lulus seleksi administrasi dan telah mengikuti seleksi akademik sampai dengan tahun 2023. Jadi ini sangat sinkron dengan informasi di sampingnya ini dan pernyataan dari Prof Nunu ya. Nah, selanjutnya di sini nanti
perlu kita ketahui bahwasanya timeline untuk penyelesaian program sertifikasi guru yang masuk dalam salah satu transformasinya itu adalah untuk jumlah peserta, teman-teman. Jadi diproyeksikan oleh Kemdikbudristek bahwasanya di tahun 3 tahun ke depan sejumlah guru yang ada sekitar 1,7 jutaan ya, ini nanti akan tuntas ikut sertifikasi semua di tahun 2024. Di tahun 2024 ini nanti akan diselesaikan, yaitu ada 550-an guru. Kemudian kalau misalkan disandingkan dengan di sini adalah sama ya, untuk database-nya ada 600 ribuan yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah pernah ikut seleksi akademik. Nah, sisanya ini nanti akan diselesaikan di tahun 2025, kemudian juga di tahun 2026, dan diproyeksikan di tahun 2026 seluruh guru baik negeri maupun juga swasta sudah akan tersertifikasi. Namun tentunya kini kita harus mengetahui juga bahwa untuk di tahun 2024, meskipun kita nanti yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah lulus seleksi sudah ikut seleksi akademik nanti langsung PPG, kita harus mengetahui bahwa nanti masih ada tahapan-tahapan yang wajib kita ikuti ya. Dan kalau misalkan di sini kita cek kembali untuk transformasi PPG 2024, ini kan di sini ya, yaitu mulai dari rekrutmen. Untuk rekrutmen ini nanti melalui pemutakhiran data guru dalam jabatan secara masif. Nah, melalui pemutakhiran data guru itu nanti akan diketahui mana sih guru-guru yang sudah lulus seleksi administrasi, mana guru yang belum lulus seleksi administrasi. Kemudian apakah ada guru yang pindah ataukah ada guru yang mengubah mapel dan lain sebagainya. Tentunya pemutakhiran data guru yang dimaksud dengan pemutakhiran itu kan kita memastikan untuk data kita itu ada perubahan atau enggaknya. Nah, ini sinkron dengan pertanyaan teman-teman yang di kolom komentar pada video sebelumnya. Kalau misalkan di tahun sebelumnya saya sudah lulus seleksi administrasi, kemudian saya sudah ikut seleksi akademik, namun ketika itu saya masih menjadi guru honorer dan sekarang saya sudah diangkat menjadi P3K. Apakah nanti saya itu ikut PPG-nya di sekolah lama apa baru? Nah, inilah fungsinya dari pemutakhiran data guru. Nah, pemutakhiran data guru ini nanti dilaksanakan oleh operator dinas pendidikan dan juga operator dapur sekolah melalui Verval PTK ya. Jadi terkait tentang pemutakhiran data guru apa saja yang dimutakhirkan, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya dan nanti akan saya sematkan pada kartu video ini. Nah, selanjutnya setelah di sini nanti melakukan pemutakhiran data guru, maka nanti akan bisa terbagilah mana saja guru yang di sini nanti akan langsung berangkat ikut PPG. Artinya teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun sebelumnya ini nanti akan langsung PPG, dan mana guru-guru yang nantinya wajib ikut seleksi administrasi. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman yang lulus seleksi administrasi ini nanti kita langsung berangkat PPG, dan PPG-nya ini nanti akan melalui LMS ya. Nah, ini jadi untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi akan didahulukan yang jumlahnya 600.000 ini di tahun 2024 ya. Kita melalui LMS nih. Nah, penggunaan LMS tentunya sangat menguntungkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan durasi pendidikan ini nanti akan menyesuaikan ya dengan kemampuan kita. Dan kalau misalkan menggunakan LMS ini kan nanti bisa lebih dari 500.000 peserta ya untuk per tahunnya. Dikarenakan tentunya di sini nanti akan bisa lebih fleksibel ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada video ini kita akan langsung berfokus nih berdasarkan dari informasi-informasi ini, kira-kira siapa saja nih yang nantinya langsung PPG. Artinya tidak lulus seleksi administrasi. Berdasarkan dari pemutakhiran data guru, nanti akan terbagi siapa saja yang masuk dalam database dan langsung PPG, siapa yang wajib ikut seleksi administrasi. Terkait tentang kriteria guru yang wajib ikut seleksi administrasi, ini nanti kita akan bahas pada video terpisah ya. Silahkan cek video setelah ini teman-teman. Oke, kira-kira di sini siapa saja kriteria guru yang langsung ikut PPG di PMM? Artinya kita tidak wajib ikut seleksi administrasi kembali. Nah, tentunya di sini kita ingat kembali nih, di tahun 2023 dikarenakan di sini temanya itu adalah yang berangkat PPG tahun ini yang sudah lulus seleksi administrasi. Nah, kita ingat yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 itu. Nah, di sana itu terdiri dari di kemarin itu ada pendaftaran itu 2 kali ya. Yang pertama itu ada pendaftaran dan seleksi administrasi tahap 1, yang mana kita ketahui datanya itu yang lulus seleksi administrasi di tahun itu tahap 1 ada 43.565. Kemudian yang di tahap 2 itu seleksi administrasi tahap 2 itu ada yang jumlahnya itu 683.543.
Nah, sehingga jumlahnya itu ada 727.108 tuh yang lulus seleksi administrasi tahun 2023. Termasuk ini adalah peserta verbal yang lulus seleksi administrasi tahun sebelumnya, tentunya sudah terakumulasi di tahun 2023 tersebut ya. Kemudian di tahun 2023 juga itu sudah ada banyak yang dipanggil PPG dalam jabatan. Di tahun 2023 itu dilaksanakan PPG dalam jabatan itu dalam 3 angkatan. Ada yang angkatan 1, kemudian ada angkatan 2, dan juga ada di angkatan 3. Untuk yang angkatan 1 itu kalau saya ingat itu dari teman-teman yang lulus, kalau misalkan saya ingat itu untuk yang di angkatan 1 itu sepertinya dari teman-teman yang lulus guru penggerak. Seperti halnya kemarin itu teman saya itu banyak sekali dari angkatan 5 ya, calon guru penggerak 5 yang sudah lulus ketika itu langsung dipanggil nih PPG ini. Kemudian juga ditambah dengan teman-teman XPLPG ketika itu. Namun di sini kita tidak mendapatkan angkanya ya. Di angkatan 1 itu jumlahnya berapa pesertanya. Namun untuk PPG dalam jabatan yang angkatan 2 itu jumlahnya ada 48.288. Sedangkan yang PPG Daljab angkatan 3 itu 48.818. Sehingga totalnya yang sudah PPG di tahun 2023 itu ada 97.106 teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat yang lulus seleksi administrasi dengan yang sudah terpanggil PPG itu adalah kira-kira sisanya tuh segini. Ini adalah yang sudah lulus seleksi administrasi, kemudian yang sudah terpanggil PPG angkatan 1, 2, 3. Ini angkatan 1 belum diketahui angkanya ya. Ini hanya penjumlahan dari angkatan 2 dan juga angkatan 3. Nah, sehingga di sini ada 630.002. Nah, sehingga kalau misalkan kita proyeksikan untuk yang berangkat PPG yang angkatan 1 itu adalah misalkan 30.000 misalkan, 30.002. Berarti benar nih untuk yang masuk dalam database Kemdikbudristek seperti yang disampaikan oleh Prof Nunuk, yaitu ada 600 ribuan. Ini adalah teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 kemarin. Nah, di sini nanti tentunya kalau misalkan kita memproyeksikan teman-teman yang punya harapan besar untuk langsung PPG di tahun 2024 tidak perlu ikut seleksi administrasi kembali. Ini adalah teman-teman yang pertama, yaitu sasaran kategori A. Nah, sasaran kategori A ini kan sudah masuk nih dalam bagian ini ya. Kemudian sasaran kategori B yang sudah pretest meskipun belum keluar hasil, tentunya juga masuk di sini. Nah, ini yang belum terpanggil di tahun 2023 ini. Nah, kemudian teman-teman sasaran kategori B yang belum pretest ini tentunya juga termasuk nih yang sudah masuk dalam 600.000 yang masuk dalam database ini. Kemudian teman-teman XPLPG, kemudian juga teman-teman guru penggerak yang nantinya itu akan mendapatkan sertifikat guru penggerak ketika pelaksanaan PPG di tahun ini sudah dibuka ya. Nah, kemudian terkait tentang pelaksanaan sendiri di sini nanti akan dilaksanakan melalui PMM ya. Nah, di sini nanti akan ada perbedaan untuk teman-teman dari lulusan pendidikan guru penggerak dan juga SPLPG tentunya sudah diakui ya teman-teman. Jadi nanti akan ada perbedaan dengan teman-teman yang reguler. Ini adalah nanti kita sudah pengakuan sekian ini. Kemudian sisanya kita selesaikan belajar mandiri pada aplikasi PMM. Nah, setelah itu kita nanti ikut UKM PPG nih yang terdiri dari UKIN dan juga UP. Nah, itulah kira-kira untuk kriteria guru yang nantinya langsung PPG ya. Semoga saja nanti benar. Kita tunggu saja informasi secara resmi dari Kemdikbud ya. Insya Allah nanti mulai dari tanggal 6 sudah ada kabar gembira nih. Kalau misalkan nanti ada penundaan, semoga di bulan ini kita nanti sudah mendapatkan kejelasan ya, sehingga di tahun ini juga kita bisa mendapatkan sertifikat pendidik teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.